Noe adalah seorang pemuda yang saat ini sedang melihat sebuah berita tentang vampir yang akhir-akhir ini mulai mengamuk. Namun di tengah kerumunan, ketika melihat seorang wanita yang hampir saja pingsan, dengan sigap Noe pun mencoba untuk menangkapnya. Melihat wanita yang bernama Amelia yang nampaknya sedang pusing, Noe yang peduli pun mengajak Amelia untuk duduk sejenak sambil menceritakan apa yang sedang Amelia alami. Namun bukannya menjelaskan apa yang sedang dialami, Amelia malah sibuk bermain dengan kucing kesayangan milik Noe. Hingga tak lama ketika pesawat mereka sedang berada di atas kota Paris, Noe menjadi sangat tidak sabar untuk melihat kota Paris. Ditambah saat ini Noe sedang mencari sebuah kitab biru yang penuh dengan misteri. Namun di lain sisi, kita akan melihat dua orang pemuda yang bernama Vanitas dan juga Dante yang nampaknya sedang berniat untuk melakukan sesuatu di pesawat tersebut. Kembali kepada Noe dan juga Amelia, ketika mereka ingin kembali ke kerumunan, tubuh Amelia nampaknya semakin tidak baik-baik saja seakan ada sesuatu yang telah terjadi di tubuh Amelia. Dan saat lampu pesawat mati, di saat yang bersamaan Noe pun menjadi sangat terkejut ketika menyadari kalau rupanya Amelia adalah seorang vampir wanita. Dan secara mengejutkan dari arah luar pesawat datanglah Vanitas yang nampaknya berniat untuk menyerang Amelia saat itu. Melihat hal itu, Noe yang tidak terima pun akhirnya mengeluarkan wujud aslinya juga yang merupakan seorang vampir. Mengetahui kalau Noe dan juga Amelia adalah seorang vampir, Vanitas pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam mode serius. Sementara itu, ketika Noe ingin kembali untuk menghentikan Vanitas, Amelia secara tiba-tiba malah menahan Noe dan menggigit Noe. Melihat vampir yang menggigit vampir, Noe pun menjadi sangat bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan setelah menggigit Noe, Amelia yang awalnya adalah seorang vampir pun mulai berubah menjadi monster yang akan memakan apapun. Tapi untung saja, dari kejauhan Vanitas pun datang dan berhasil menghentikan Amelia. Melihat kondisi Amelia yang sudah parah, Vanitas kemudian menjelaskan kepada Noe kalau saat ini dia akan segera mensucikan Amelia menggunakan sebuah kitab biru yang sangat berkilau. Dan ketika melihat hal itu, Noe pun menjadi sangat terkejut karena ternyata Vanitas adalah seorang legenda vampir biru yang telah lama hilang. Tapi setelah berhasil menghilangkan kutukan aneh yang ada di tubuh Amelia, para polisi pesawat pun malah datang untuk menangkap mereka. Namun karena ada sebuah batu yang menimpa Vanitas, Vanitas pun malah terjatuh dari pesawat itu. Tapi untung saja, Noe yang melihat Vanitas terjatuh pun dengan sigap mencoba untuk menyelamatkannya. Dan setelah menyelamatkan Vanitas, Noe pun bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada Amelia. Vanitas pun menjawab kalau tadi, Amelia sudah terkena kutukan aneh yang saat ini mulai mengincar para vampir. Dan oleh karena itu, saat ini Vanitas sedang berusaha untuk mengobati setiap vampir yang terkena kutukan itu menggunakan kitab peninggalan leluhurnya yang bernama Vanitas si Vampir Biru. Tapi karena kejadian di pesawat semalam, Noe dan juga Vanitas pun harus mendekap di penjara untuk beberapa jam sebagai hukuman karena telah membuat keributan di sana. Tapi saat mereka sedang berada di penjara, bukannya panik, Noe malah semakin penasaran dengan kitab biru milik Vanitas karena Noe ingin membuktikan apakah kitab biru yang dibawa oleh Vanitas adalah kitab yang asli atau bukan. Mendengarkan hal itu, Vanitas pun segera menjelaskan kepada Noe kalau kitab biru miliknya adalah kitab yang asli dari sang leluhur. Dan tak lama datanglah seorang penjaga yang menyuruh Vanitas dan Noe untuk segera bertemu dengan seorang bangsawan Paris bernama bangsawan Orlok. Namun saat Noe keluar dari penjara, dia pun menjadi sangat terkejut ketika melihat kota Paris yang begitu indah. Singkat cerita, dengan mengikuti petunjuk yang diberikan, Vanitas dan Noe pun segera pergi untuk bertemu dengan bangsawan yang sudah memanggil mereka. Kemudian bangsawan bernama Orlok pun mengatakan kalau sebentar lagi Amelia akan segera dieksekusi karena sudah terbukti terkena kutukan. Namun Noe pun mengatakan kalau Amelia masih bisa untuk disembuhkan menggunakan kitab milik Vanitas. Mendengar hal itu, Orlok yang tidak percaya jika kitab Vanitas bisa menyembuhkan seorang vampir yang telah terkena kutukan pun menyuruh Vanitas dan juga Noe untuk segera membuktikan perkataan mereka saat ini. Akhirnya Noe dan juga Vanitas pun diberikan sebuah misi di mana mereka harus mencari seorang vampir yang akhir-akhir ini telah menghilang bernama Thomas dan kemungkinan besar telah terkena kutukan. Mendengar misi itu, Vanitas pun menjadi sangat bersemangat dan ketika mereka keluar dari tempat bangsawan Orlok, Dante yang sudah menunggu Vanitas pun mengatakan kalau saat ini dia sudah mengetahui keberadaan Thomas. Mendengarkan hal itu, tanpa basa-basi, Noe dan juga Vanitas pun segera pergi untuk menjalankan misi mereka. Dan ketika mereka sudah mengetahui keberadaan Thomas, untung saja Vanitas dan juga Noe berhasil sampai sebelum Thomas menyerang seorang manusia. Tapi setelah berhasil menenangkan Thomas, dari kejauhan datanglah dua orang bernama Lucius dan juga Jean yang rupanya mereka adalah utusan bangsawan yang ingin meminta kitab milik Vanitas untuk dipelajari. Namun Vanitas yang curiga pun menyuruh Luka untuk menjelaskan apa yang sebenarnya Luka inginkan dari kitab milik Vanitas itu.
Luka akhirnya menjawab kalau saat ini dia berniat untuk menyembuhkan kakaknya yang sedang terkena kutukan. Melihat Luka yang bersedih, Jane yang merupakan pelayan Luka pun menjadi sangat kesal dan memutuskan untuk menyerang Vanitas saja. Tapi setelah Vanitas melihat Jane lebih dekat, Vanitas pun baru menyadari kalau ternyata Jane adalah seorang vampir legenda yang pernah bertarung melawan 1000 vampir. Mengetahui hal itu, Vanitas yang panik pun menyuruh Noe untuk segera kabur secepat mungkin, karena jika tidak mereka berdua akan segera dihabisi. Tapi ketika melihat Jane yang nampaknya berniat untuk menghabisi Noe dan juga Vanitas, Luka pun berkata kepada Jane bahwa Jane tidak boleh membunuh mereka berdua, karena Luka hanya menginginkan kita Vanitas saja. Di lain sisi, Vanitas dan juga Noe yang berhasil bersembunyi memutuskan untuk membuat sebuah rencana supaya bisa mengalahkan Jane. Setelah itu, dengan rencana yang sudah matang, Vanitas pun kembali bertemu dengan Jane dan mengatakan kalau dia adalah seorang keturunan vampir darah biru, yaitu vampir yang pernah diasingkan oleh vampir berdarah merah beberapa ratus tahun yang lalu. Melihat kalau Vanitas adalah seorang keturunan vampir berdarah biru, hal itu pun membuat Jane seakan menjadi panik. Namun secara tiba-tiba dari arah belakang, Thomas yang belum sembuh sepenuhnya dari kutukan pun mulai kembali menyerang Jane. Dan di saat yang bersamaan, Vanitas pun mulai menggunakan kekuatan kitab miliknya untuk menyembuhkan Thomas yang sudah berubah menjadi monster akibat kutukan. Dan setelah melihat kekuatan Vanitas yang bisa menyembuhkan kutukan dari seorang vampir, kedua anak buah Orlok pun mengatakan kalau saat ini mereka sudah percaya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Vanitas. Sementara itu, ternyata sedari tadi, Noe secara diam-diam telah menangkap Luka untuk disandra. Melihat Luka atau Lucius yang sudah disandra oleh Noe, Jane yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa pasrah ketika Vanitas mendekat ke arah Jane. Namun siapa sangka bukannya menyerang Jane, Vanitas malah mencaplok Jane dengan sangatlah nikmat. Vanitas kemudian mengatakan kalau saat ini dia telah jatuh cinta kepada Jane setelah melihat Jane yang begitu tangguh dan kuat. Dan saat Vanitas ingin melamar Jane, Luka yang tidak terima kalau pelayannya dicaplok oleh Vanitas pun menjadi sangat kesal dan marah. Tapi secara mengejutkan, Jane malah membawa Luka untuk segera kabur. Seakan Jane ini merasa kalau dia sudah kalah dan malu oleh Vanitas. Melihat Vanitas yang mencaplok Jane, Noe pun bertanya apa yang sebenarnya Vanitas inginkan saat ini. Dan singkat cerita, setelah berhasil membuktikan kemampuan mereka, Tuan Orlok pun akhirnya memutuskan untuk menunda hukuman Amelia untuk beberapa waktu ke depan. Tapi sebelum itu, Vanitas pun mulai bertanya kepada Amelia tentang apa yang dilihat oleh Amelia ketika sedang terkena kutukan. Namun sialnya, Amelia mengatakan kalau ingatannya masih belum pulih saat ini. Tapi Tuan Orlok kemudian menyuruh Noe untuk menghisap darah Amelia. Karena rupanya Noe memiliki sebuah kemampuan unik untuk melihat setiap ingatan dari orang yang dia gigit. Namun ketika Noe masuk ke dalam ingatan milik Amelia, Noe pun melihat sebuah parade yang aneh yang disebut sebagai parade charlatan sebelum Amelia terkena kutukan tersebut. Dan di tengah ingatan yang aneh itu, Noe tak sengaja melihat sebuah bayangan hitam yang merupakan dalang dari semua kutukan mengerikan itu. Tapi tiba-tiba, dari arah luar pintu, datanglah seorang gadis bernama Domi yang nampaknya ingin bertemu dengan Noe. Domi kemudian mengajak Noe untuk pergi ke suatu tempat sambil mengatakan kalau malam ini Tuan Ruthven ingin datang untuk melakukan penelitian di Paris. Dan rupanya Domi ingin mengajak Noe untuk masuk ke dalam dunia vampir yang ada di Paris. Tapi secara mengejutkan dari arah belakang datanglah Vanitas yang berniat untuk ikut dengan Noe dan juga Domi. Dan ternyata alasan Domi ingin mengajak Noe ke dunia vampir di Paris adalah karena di malam ini para vampir akan mengadakan sebuah pesta topeng yang akan dihadiri oleh banyak bangsawan di sana. Dan saat Domi ingin mengganti bajunya di depan Noe, Domi pun menawarkan darahnya kepada Noe. Karena Domi tahu kalau akhir-akhir ini, Noe sudah melewati beberapa pertarungan yang cukup melelahkan. Singkat cerita di malam hari, Domi, Noe, dan juga Vanitas pun segera datang untuk menghadiri pesta topeng. Tapi di tengah acara yang sedang berlangsung, Domi pun segera mengajak Vanitas dan juga Noe untuk pergi ke suatu tempat yang ada di kastil itu. Namun ketika melihat sebuah robot yang ada di kastil itu, Noe yang penasaran pun mulai mengikuti robot itu dan malah tak sengaja bertemu dengan Luka. Tapi ketika melihat Noe yang berada di pesta topeng, Luka pun segera mengajak Noe untuk berbicara. Di lain sisi, Domi nampaknya mulai curiga kepada Vanitas yang mencoba untuk dekat dengan Noe. Domi kemudian bertanya apa tujuan Vanitas yang sebenarnya yang selalu mencoba untuk bersama dengan Noe. Ditambah, karena Vanitas memiliki sebuah kitab vampir bulan biru, hal itu pun membuat Domi mengira kalau Vanitas adalah pemuja vampir bulan biru.
Namun Vanitas pun mengatakan kalau dia tidak berada di pihak manapun, dan secara tiba-tiba Vanitas pun melompat ke atas semua orang yang sedang berdansa sambil mengatakan kalau dia tidak berada di pihak manapun, melainkan Vanitas hanya ingin menyembuhkan setiap vampir yang terkena kutukan menggunakan kekuatan vampir berdarah biru yang telah diwarisi kepada tubuhnya. Namun ketika mendengar nama vampir biru, semua bangsaan vampir pun menjadi sangat murka, seakan mereka sangat membenci legenda vampir berdarah biru. Bahkan ketika Vanitas mengatakan kalau dia ingin menyelamatkan para vampir yang terkena kutukan, nampaknya semua vampir di sana tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Vanitas. Dan bahkan mereka lebih percaya kalau wabah kutukan yang saat ini sedang melanda negeri para vampir adalah ulah dari vampir bulan biru yang ingin menuntut balas karena telah diusir beberapa ratus tahun yang lalu oleh vampir bermata merah, dikarenakan memiliki mata berwarna biru. Tapi di tengah ketegangan yang sedang terjadi, datanglah seorang wanita bernama Veronica yang merupakan kakak dari Domi. Dan ketika melihat ada seorang manusia yang merupakan keturunan vampir biru, Veronica pun menyuruh semua orang yang ada di sana untuk segera menangkap Vanitas dalam keadaan mati ataupun hidup. Namun secara tiba-tiba, Jane pun datang untuk membawa Vanitas pergi. Melihat Jane yang membawanya, Vanitas pun bertanya apa yang Jane inginkan saat ini. Namun Jane pun mengatakan kalau semenjak melakukan caplokan dengan Vanitas, Jane pun mulai merasakan hal yang aneh kepada tubuhnya. Melihat kalau saat ini Jane sedang merasa haus darah, Vanitas pun segera menyuruh Jane untuk menghisap darahnya, supaya bisa menolong luka yang saat ini sedang diserang oleh dua orang bertopeng yang merupakan para pembawa kutukan. Di lain sisi, ketika melihat luka yang ingin diserang, Noi pun mencoba untuk mengalahkan para pasukan bertopeng itu. Tapi saat Noi ingin menyerang bayangan kutukan tersebut, secara mengejutkan bayangan itu malah mengatakan kalau dia telah mengetahui teman masa kecil Noi yang bernama Louis. Kemudian kita akan sedikit diperlihatkan dengan masa kecil Noi, yang dimana Noi merupakan seorang bocil vampir yang diadopsi oleh para bangsawan vampir karena memiliki kemampuan spesial. Dan ketika sampai di kastil tua, Noi pun mendapatkan dua orang teman yang bernama Louis dan juga Domi. Setiap harinya mereka bertiga selalu bermain bersama sambil menceritakan hal-hal lucu, yang bahkan mereka juga mendapatkan beberapa teman baru yang berasal dari desa kecil di dekat kastil itu. Dan di sebuah gereja terbengkalai, Noi dan juga teman-temannya pun membuat sebuah markas kecil sebagai tanda pertemanan mereka. Hingga di suatu ketika saat mengetahui kalau Noi memiliki kemampuan yang bisa melihat ingatan seseorang, Domi pun menyuruh Noi untuk melihat ingatan mereka berdua. Namun ketika Noi melihat ingatan milik Louis, secara tiba-tiba Noi malah melihat sebuah kesedihan yang ada di ingatan Louis. Dan setelah itu, perlahan semuanya mulai berubah, di mana semakin lama, sifat Louis menjadi semakin dingin seakan Louis ini sedang merasa takut akan sesuatu. Hingga di suatu ketika, Louis yang merasa penasaran pun bertanya kepada sang kakek, apa itu pembawa kutukan. Tapi setelah itu, Noi pun mulai menyadari kalau akhir-akhir ini Louis selalu membuat sebuah papas. Melihat hal itu, Noi yang penasaran pun bertanya apa yang ingin Louis buat sebenarnya. Louis pun menjawab kalau saat ini dia sedang berusaha untuk membuat hadiah kepada Noi suatu saat nanti. Tapi beberapa hari kemudian, Domi mendapatkan sebuah kabar dari teman-teman mereka kalau sebentar lagi Mina akan segera dieksekusi karena sudah terjangkit sebuah kutukan. Mendengar hal itu, Noi dan juga Domi yang tidak terima pun memutuskan untuk membuat sebuah rencana pelarian kepada Mina. Tapi ketika mereka mencoba untuk membawa Mina ke gereja dan bersembunyi, Mina pun mulai bertingkah aneh dan menyerang teman-temannya sendiri. Dan secara tiba-tiba, Louis pun datang dan menghabisi Mina. Louis kemudian menjelaskan kalau saat ini, Mina sudah tidak bisa disembuhkan lagi dari kutukan. Namun di saat yang bersamaan, Louis pun juga mulai merasakan gejala yang sama dengan Mina. Melihat kalau Louis sudah terkena kutukan juga, Louis pun segera menyuruh Noi untuk menghabisinya. Kembali ke waktu saat ini, setelah berhasil menyadarkan Noi yang hampir saja terkena kutukan, Luka pun mulai bertanya kepada para pembawa kutukan bahwa apa yang sebenarnya diinginkan oleh para pembawa kutukan yang menjuluki nama mereka sebagai charlatan ini. Tapi bukannya menjawab, setelah membuat semua kekacauan itu, para pembawa kutukan pun malah pergi dan kabur dari kastil itu. Setelah kepergian para pembawa kutukan, Vanitas pun mengatakan kalau saat ini mereka harus segera membuat rencana untuk menyembuhkan vampir yang masih belum sembuh dari kutukan. Mendengar hal itu, Domi yang sudah mulai percaya kalau Vanitas memiliki niat yang baik pun mengatakan kalau dia akan membantu Vanitas untuk menyelamatkan orang-orang di kastil ini. Tapi nampaknya rencana yang mereka lakukan tidak berjalan dengan baik ketika Veronica masih berniat untuk menghabisi Vanitas. Di lain sisi, rupanya Veronica sudah berhasil mengalahkan Domi dan juga menahannya.
Tapi saat Veronica ingin menghabisi Vanitas, tiba-tiba saja Ruthven pun datang untuk menghentikan perbuatan Veronica. Singkatnya, setelah mengetahui kebaikan yang sudah dilakukan oleh Noe dan juga Vanitas, Ruthven pun berterima kasih kepada mereka karena sudah menyelamatkan ponakannya yaitu Luka. Namun karena Noe terlalu banyak menggunakan kekuatannya, Noe pun akhirnya pingsan. Dan di tengah mimpinya, Noe pun bertemu dengan sang guru yang sudah mengadopsinya, sekalian juga kakek dari Domi dan juga Louis. Dan ketika tersadar, Noe pun mulai menanyakan apa yang sudah Vanitas bicarakan ketika dia masih pingsan. Namun nampaknya, setelah kejadian itu, Vanitas memutuskan untuk tetap diam seakan ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan dari Noe. Tapi di satu sisi, setelah pertemuan mereka yang singkat ini, Vanitas dan juga Noe pun akhirnya berniat untuk membuat sebuah tim demi mencari tahu siapa dalang di balik kutukan para vampir ini. Dan ya, perjalanan dari Noe dan juga Vanitas untuk memberantas pembawa kutukan pun baru saja dimulai. Keesokan harinya, setelah kejadian di Pesta Topeng, Vanitas dan juga Noe pun diajak makan bersama oleh Luka dan juga Domi sebagai rasa terima kasih karena sudah mau bertarung dan membantu saat itu. Tapi di tengah pembicaraan, Luka pun mengatakan kalau sebenarnya dia masih merasa kesal kepada Vanitas yang sudah mencaplok Jane tanpa izin dari Luka. Namun secara mengejutkan, Vanitas pun mengatakan kalau saat ini Jane mungkin saja sudah jatuh cinta kepada Vanitas karena rupanya di bekas gigitan Jane kemarin terdapat sebuah lambang vampir yang menandakan kalau Jane sudah mencintai Vanitas. Namun ketika mendengar hal itu, Jane yang malu pun mengatakan kalau hal itu sangat mustahil untuk terjadi. Namun karena sudah terlanjur malu dan salting, Jane pun memutuskan untuk mengajak Vanitas ke belakang rumah sambil mengatakan kepada Vanitas kalau Vanitas harus menjaga rahasia mereka berdua. Mendengar hal itu, Vanitas yang licik pun berkata kalau dia akan menjaga rahasia itu asalkan Jane harus mengikuti sebuah syarat yang Vanitas berikan. Tapi siapa sangka, syarat yang Vanitas inginkan sangatlah aneh, di mana Jane hanya boleh menghisap darah dari Vanitas saja dan tidak boleh dari orang lain. Mendengar hal itu, Jane pun menjadi sangat kaget, namun karena terpaksa, akhirnya Jane pun setuju dengan hal itu. Dan karena saat ini Jane sedang merasa tegang kepada Vanitas, Vanitas yang peka pun akhirnya mengizinkan Jane untuk menghisap darahnya lagi. Tapi setelah melihat Jane dan juga Vanitas yang melakukan skibidi, Domi yang merasa tegang pun malah mengajak teman masa kecilnya sendiri yaitu Noe untuk segera melakukan skibidi. Karena rupanya cara vampir melakukan skibidi di anime ini adalah dengan cara menghisap darah satu sama lain. Singkat cerita, ketika hari menjelang malam, Domi pun segera mengajak Jane untuk berdansa bersama. Melihat hal itu, Noe yang pengen juga malah mengajak Vanitas untuk berdansa. Namun di tengah mereka yang sedang berdansa, Noe pun bertanya kepada Vanitas tentang arti sebenarnya dari cinta. Mendengar hal itu, Vanitas pun mengatakan kalau cinta adalah sebuah perasaan ketika kita tertarik kepada seseorang pada pandangan pertama. Sama seperti Vanitas yang saat ini sedang merasa jatuh cinta kepada Jane. Ditambah, karena Jane memiliki wajah yang sangat cantik dan melon jumbo, kedua hal itu pun membuat Vanitas semakin merasa cinta kepada Jane. Namun keesokan harinya, Tuan Ruven yang merasa penasaran dengan Vanitas dan juga Noe pun akhirnya mengajak Noe dan juga Vanitas untuk datang ke tempatnya bekerja. Kemudian Ruven pun mulai menjelaskan kalau akhir-akhir ini dia merasa kalau teror yang dilakukan oleh para pembawa kutukan semakin banyak dan tak terkendali. Oleh karena itu, dia harus mencari tahu cara untuk segera mengatasinya. Dan oleh karena itu, saat ini Ruven sudah mempersiapkan Luka sebagai penerus untuk mengatasi masalah kutukan vampir yang saat ini terjadi. Namun setelah mendengar kalau saat ini Vanitas memiliki sebuah kitab yang dapat menyembuhkan kutukan, hal itu pun membuat Ruven menjadi sangat penasaran dengan kitab tersebut. Namun Vanitas kemudian mengatakan di depan semua orang, kalau menurut Vanitas, orang yang telah menyebarkan kutukan ini adalah sang ratu vampir itu sendiri. Hal itu pun semakin diperkuat setelah Vanitas menyadari kalau selama beberapa tahun ini, sang ratu tidak pernah menunjukkan dirinya. Namun ketika mendengarkan hal itu, jelas saja Ruthven yang kesal pun langsung mengajar Vanitas dan menyuruh mereka untuk segera pergi meninggalkan kastil. Tapi setelah itu, Vanitas pun mendapatkan sebuah informasi dari Dante dan juga teman-temannya bahwa akhir-akhir ini mereka tak sengaja melihat beberapa pasukan gereja yang nampaknya sedang menculik beberapa vampir di kota Paris. Merasa kalau ada para anggota gereja yang merupakan bagian dari para pembawa kutukan, Vanitas pun segera menyuruh Dante untuk mengantar mereka ke tempat para pasukan gereja berada. Namun setelah mencari cukup lama, sialnya mereka masih belum menemukan petunjuk sedikit pun. Hingga ketika hari menjelang malam, Vanitas dan juga Noe pun segera memutuskan untuk kembali ke gereja. Dan ketika melihat beberapa penjaga yang datang, mereka berdua pun segera menyamar menggunakan pakaian milik para petugas gereja itu. Namun ketika mereka masuk ke dalam gereja,
Noe pun bertanya kepada Vanitas bahwa kenapa Vanitas bisa mengetahui semua jalan yang ada di tempat ini. Namun Vanitas pun hanya bisa diam dan membawa mereka ke sebuah ruangan aneh. Tapi secara tiba-tiba, datanglah seorang penjaga gereja bernama Roland yang mengatakan kalau saat ini dia sedang tersesat dan ingin mencari jalan keluar. Melihat kalau Roland bisa dimanfaatkan, Vanitas pun memutuskan untuk mengikuti Roland saja. Tapi siapa sangka rupanya Roland berniat untuk menjebak Noe dan juga Vanitas. Karena sedari tadi, Roland telah merasakan kalau ada seseorang vampir yang telah masuk ke dalam gereja. Pada akhirnya, pertarungan di antara Roland dan juga Noe pun terjadi dengan sangat dahsyat. Namun Roland pun menjadi sedikit terkejut ketika melihat Noe yang bisa pulih dengan begitu cepat setelah terkena bom cahaya miliknya. Karena menurut pengalaman yang dia miliki selama ini, hanya Noe seorang yang bisa bertahan dari bom cahaya itu. Melihat Noe yang diserang oleh Roland, Vanitas pun dengan sigap mencari cara untuk keluar dari jebakan milik Roland. Dan setelah berhasil, Vanitas pun segera mengajak Noe untuk kabur dari Roland. Namun situasi menjadi semakin memburuk ketika para anak buah Roland pun datang untuk mencari Noe dan juga Vanitas. Kemudian Noe pun berterima kasih kepada Vanitas karena sudah mau menyelamatkannya. Bahkan Noe mengajak Vanitas untuk bekerja sama lagi supaya bisa mengalahkan Roland saat ini. Mendengarkan tawaran Noe, Vanitas pun setuju. Tapi tanpa mereka sadari kalau dari tadi mereka berdua sedang dipantau oleh seseorang yang ternyata adalah seorang profesor bernama Moro. Sementara itu, Roland pun mulai menyuruh kedua anak buahnya untuk mencari keberadaan Vanitas dan juga Noe. Kembali kepada Vanitas dan juga Noe, rupanya mereka telah berhasil mengalahkan beberapa anak buah milik Roland, dan Roland yang mulai menyadari keberadaan mereka pun dengan sigap mencoba untuk mengejar mereka. Tapi sekali lagi, Vanitas dan juga Noe pun berhasil kabur. Menyadari kalau saat ini mereka sudah terkepung, Vanitas pun mendapatkan sebuah ide, di mana Vanitas menyuruh Noe untuk menyandera dirinya saja, supaya Roland tidak bisa menyerang mereka. Dengan begitu, Noe dan juga Vanitas pun bisa menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi di gereja. Dan benar saja, dengan menggunakan rencana tersebut, mereka pun berhasil membuat Roland menjadi sadar kalau Vanitas dan juga Noe bukanlah orang jahat. Melainkan saat ini mereka sedang ingin mencari tahu siapa orang yang telah menculik vampir dan membawanya ke dalam gereja. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Vanitas dan juga Noe, Roland yang percaya pun berniat untuk segera membantu Vanitas dan juga Noe mencari siapa pengkhianat yang ada di gereja. Tapi kemudian, seakan sudah pernah tinggal di gereja, Vanitas pun mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam sebuah ruangan yang ternyata milik seorang ilmuwan legendaris bernama Moro. Melihat kedatangan Vanitas, Moro pun memanggil Vanitas dengan nama kode 69, dan akhirnya terungkaplah kalau ternyata alasan Vanitas bisa mengetahui laboratorium Moro adalah karena Vanitas merupakan salah satu bagian dari uji coba eksperimen yang dilakukan oleh Moro beberapa belas tahun yang lalu. Tapi ketika Noe melihat Vanitas yang saat ini pura-pura baik di depan Dokter Moro, Noe pun bertanya apa yang sebenarnya Vanitas lakukan. Vanitas pun menjawab bahwa mereka harus pura-pura baik di depan Dokter Moro, karena jika tidak, Dokter Moro akan menyuruh kedua anak buahnya untuk menghabisi mereka. Tapi secara mengejutkan, Dokter Moro pun menunjukkan beberapa bagian tubuh yang diambil dari para vampir untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen. Melihat hal itu, Noe yang sedar tadi pura-pura tersenyum pun menjadi sangat kesal dan memutuskan untuk mengajar Dokter Moro saja. Namun ketika Vanitas ingin bertanya siapa orang yang telah menyuruh Dokter Moro untuk menculik para vampir di kota ini, dari kejauhan datanglah seorang pria bertopeng yang ternyata adalah pria bertopeng yang pernah menyerang Noe di pesta topeng beberapa waktu yang lalu. Tapi ketika Dokter Moro berhasil kabur, di saat yang bersamaan muncullah seekor monster ciptaan Dokter Moro yang mulai mencoba menyerang mereka. Tapi ketika melihat monster aneh itu, Vanitas pun seakan menjadi putus asa dan menyuruh mereka untuk menyerah saja. Tapi Noe pun mengatakan kalau saat ini dia masih ingin hidup dan menyelamatkan para vampir. Mendengarkan hal itu, Vanitas yang awalnya sudah mulai menyerah, perlahan-lahan mulai kembali bangkit dan membantu Noe untuk mengalahkan monster mengerikan itu. Dengan masuk ke dalam mulut dari monster itu, Vanitas dengan sigap membuka kitab miliknya dan langsung menyembuhkan inti dari monster tersebut. Pada akhirnya, mereka pun berhasil menyelamatkan beberapa vampir yang telah menjadi eksperimen Dokter Moro. Bahkan setelah kejadian itu, Roland pun memutuskan untuk membiarkan Vanitas dan juga Noe pergi. Melihat hal itu, Oliver yang merupakan rekan Roland pun menjadi sangat marah karena Roland sudah melepaskan seorang vampir yaitu Noe. Bahkan saat ini, Roland malah berteman dengan mereka. Kembali kepada Noe dan juga Vanitas, setelah berhasil keluar dari gereja, Noe pun menyadari kalau saat ini mereka berdua sudah semakin dekat dengan jawaban dari kutukan vampir.
Namun di keesokan harinya, secara tiba-tiba, Jane malah berniat untuk mengajak Vanitas berkencan. Melihat hal itu, Vanitas pun menjadi cukup kebingungan karena menurutnya selama ini Jane adalah orang yang sangat membenci dirinya. Namun rupanya, alasan Jane mengajak Vanitas berkencan adalah, yaitu Jane berniat untuk membuat Vanitas menjadi tidak suka kepada dirinya lagi. Karena menurut Domi, Vanitas adalah orang yang suka kepada orang yang membencinya, dan sebaliknya, Vanitas akan sangat benci ketika ada orang yang menyukai dirinya. Oleh karena itu, Domi pun menyuruh Jin untuk berpura-pura menyukai Vanitas saja, supaya Vanitas membenci Jin. Namun bukannya semakin membenci Jin, ketika mendapatkan ajakan kencan dari Jin, Vanitas yang saat ini jatuh cinta kepada Jin malah semakin bahagia. Dan ketika melihat Jin yang sangat cantik, Vanitas pun mengatakan kalau saat ini Jin sangatlah cantik dan menawan. Namun setelah mendengarkan hal itu, Jin pun malah salting beneran. Sementara itu, di lain sisi, rupanya Rufen sedang mengajak Noe untuk nongki di sebuah kafe. Kembali kepada Jin, nampaknya rencana Jin menjadi hancur berantakan, di mana bukannya membuat Vanitas menjadi jijik kepadanya, namun Jin malah merasa salting dan jatuh cinta kepada Vanitas ketika bersama dengan Vanitas. Domi dan juga Dante yang sedari tadi memantau Jen pun perlahan mulai merasa iri ketika melihat Jen dan juga Vanitas yang menjadi semakin mesra dan romantis. Namun di tengah momen romantis, Vanitas yang kebelet Eek pun akhirnya meminta izin kepada Jen. Melihat Vanitas yang pergi, Jen pun memutuskan untuk menyusun sebuah kata-kata dan rencana supaya bisa mengakhiri perasaan di antara mereka berdua. Namun ketika Vanitas kembali secara tiba-tiba, Jen pun menjadi sangat salting kepada Vanitas. Namun di saat yang bersamaan, naluri vampir Jen pun mulai bangkit ketika melihat seorang bocil yang berdarah akibat terjatuh. Melihat hal itu, Vanitas pun dengan sigap membawa Jen ke tempat yang aman, serta menyuruh Jen untuk segera menghisap darahnya. Mau tidak mau, Jen pun harus menghisap darah Vanitas untuk menghilangkan hausnya. Walaupun Jen tahu, ketika Jen menghisap darah, itu sama saja dengan mereka melakukan skibidi. Singkat cerita, setelah pertemuannya dengan Jane di hari itu, Vanitas pun bertanya kepada Jane apakah Lucas saat ini telah mengizinkan Jane untuk bertemu dengan Vanitas. Namun Jane pun menjawab kalau saat ini, Lucas sedang bertemu dengan kakaknya, sedangkan yang memberikan izin kepadanya untuk bertemu dengan Vanitas adalah Rufen. Merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres, Vanitas pun segera kembali ke hotel dan mencari Noe. Namun rupanya, Noe sedang tertidur pula seperti biasa, seakan tidak terjadi sesuatu. Tapi rupanya, di pertemuan Noe dan juga Rufen tadi, ternyata Rufen telah membuat sebuah segel di leher Noe, supaya Noe tidak membocorkan sebuah rahasia, bahwa ternyata selama ini, Rufen dan juga pria bertopeng laba-laba, yaitu pembawa kutukan, telah bekerja sama untuk sebuah tujuan. Tapi di saat malam hari tiba, Dante pun datang sambil membawa sebuah berita buruk kepada Vanitas, bahwa saat ini, dia telah mendapatkan sebuah informasi tentang makhluk bernama Geofadan, seekor serigala penebar teror di zaman dahulu. Dante pun mengatakan kalau saat ini, kemungkinan besar Geofadan masih hidup. Mendengar hal itu, Vanitas pun menjadi semakin bersemangat untuk mencari tahu siapa sebenarnya Geofadan yang saat ini berada di Paris. Tapi di tengah pembicaraan Vanitas dan juga Dante, Noe terlihat seperti ingin memberitahukan sesuatu kepada mereka. Tapi seperti yang kita tahu kalau di siang hari tadi, leher Noe sudah disegel oleh Ruthven untuk merahasiakan sesuatu yang sangatlah besar. Singkat cerita, di keesokan harinya, Vanitas pun kembali mengajak Noe untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang orang-orang yang berada di balik kejadian kutukan vampir ini. Oke guys, jadi mungkin segitu aja alur cerita anime Vanitas no Carte. Jadi jika kalian suka dengan anime vampir seperti ini, bisa diklik tombol like dan subscribe-nya, biar gue semangat untuk upload anime setiap harinya. Dan jika kalian masih belum mengerti dengan ceritanya, kalian bisa nonton aja sendiri, biar kalian bisa lebih paham. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Kiki Nacho, see you on the next video. By the way, klik tombol subscribe-nya ya, biar channel ini cepat menembus angka 100.000 subscriber di tahun 2025.
seorang vampir, Vanitas pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam mode serius. Sementara itu, ketika Noe ingin kembali untuk menghentikan Vanitas, Amelia secara tiba-tiba malah menahan Noe dan menggigit Noe. Melihat vampir yang menggigit vampir, Noe pun menjadi sangat bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan setelah menggigit Noe, Amelia yang awalnya adalah seorang vampir pun mulai berubah menjadi monster yang akan memakan apapun. Tapi untung saja, dari kejauhan Vanitas pun datang dan berhasil menghentikan Amelia. Melihat kondisi Amelia yang sudah parah, Vanitas kemudian menjelaskan kepada Noe kalau saat ini dia akan segera mensucikan Amelia menggunakan sebuah kitab biru yang sangat berkilau. Dan ketika melihat hal itu, Noe pun menjadi sangat terkejut karena ternyata Vanitas adalah seorang legenda vampir biru yang telah lama hilang. Tapi setelah berhasil menghilangkan kutukan aneh yang ada di tubuh Amelia, para polisi pesawat pun malah datang untuk menangkap mereka. Namun karena ada sebuah batu yang menimpa Vanitas, Vanitas pun malah terjatuh dari pesawat itu. Tapi untung saja, Noe yang melihat Vanitas terjatuh